Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Salsabila. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban tugas akuntansi lanjutan minggu ketiga 9 saya. Kita mulai dari nomor P9-1 tentang kepemilikan tidak langsung, skedul pengalokasian pendapatan. Di sini ada ilustrasi yang menggambarkan struktur afiliasi Poli, Limited, dan subsidiaries. Berikut ini adalah informasi tentang separate income dan separate dividend masing-masing perusahaan untuk tahun 2014. Nah, di sini juga ada informasi-informasi tambahan. Jadi kita itu diminta membuat schedule untuk mengalokasikan pendapatan Poli Limited dan subsidiaries. Nah, jadi untuk membuat income allocation schedule for Poli Limited and its affiliated, yang pertama adalah kita memasukkan dulu separate earnings untuk masing-masing perusahaan. Untuk Poli itu 450.000, untuk Sally 250.000, untuk Jolly 100.000, dan untuk Woli ini 50.000. Nah, setelah itu kita tambahkan keuntungan yang terrealisasi karena penjualan tanah, seperti yang di informasi tambahan ini. Nah, pada informasi tambahan itu diketahui bahwa Sally menjual tanah kepada Woli dengan gain sebesar 10.000. Nah, karena tanah tersebut itu sudah berhasil dijual kepada pihak ketiga dengan gain sebesar 5.000 oleh Woli, maka Sally mengakui adanya gain sebesar 10.000 dan Woli mengakui juga sebesar 5.000. Nah, setelah itu kita kurangkan keuntungan yang belum terrealisasi. Pada informasi tambahan dijelaskan bahwa Sally menjual tanah kepada Poli, namun hingga kini tanah tersebut masih belum terjual kepada pihak ketiga, sehingga di sini ada unrealized profit sebesar 15.000 dan sebesar 10.000 untuk perusahaan Sally dan perusahaan Woli. Nah, selanjutnya kita totalkan semua. Poli masih tetap 450.000, Sally menjadi 245.000, Jolly juga masih tetap 100.000, dan Woli menjadi 45.000. Nah, 45.000 ini kemudian dialokasikan kepada 3 perusahaan lainnya. 50% atau sebesar 222.500 kepada Jolly, 10% atau sebesar 4.500 kepada Sally, dan 30% atau sebesar 13.500 kepada Poli. Nah, setelah itu milik Jolly itu kita tambahkan dengan tambahan dari Woli, ini 100.000 ditambah 22.500 menjadi 122.500. Kemudian sejumlah ini itu akan dialokasikan 70% atau sebesar 85.750 kepada Sally. Kemudian milik Sally kita tambahkan juga sehingga menghasilkan 335.250 dan 80%-nya itu kemudian kita alokasikan kepada Poli. Nah, sehingga kita hitung semuanya, sehingga controlling share of net income adalah $731.700, kemudian non-controlling interest share-nya itu juga kita tambahkan keseluruhannya ini, menghasilkan $67.050, begitu juga dengan Jolly 36.750 dan Woli sisanya hanya sebesar 4.500. Next, kita beralih ke soal selanjutnya, P9-7. POP membeli kepemilikan atas SON sebesar 80% pada 1 Januari 2016 ketika ekuitas saham pemegang SON adalah 200.000. Nah, kelebihan atas nilai wajar dengan nilai buku dialokasikan kepada goodwill. Pada 31 Desember 2017, saldo investment insan adalah $208.000, dan berikut ini adalah informasi mengenai ekuitas pada kedua perusahaan. Kemudian, tanggal 2 Januari 2018, Sun itu membeli kepemilikan atas perusahaan POP sebesar 10% dengan harga $80.000. Nah, serta berikut ini adalah informasi mengenai separate earnings dan dividen untuk masing-masing perusahaan. Nah, nomor 1 kita itu diminta untuk menghitung controlling dan non-controlling interest share pada 2018 dengan pendekatan konvensional. Untuk POP income saya singkat PI dan Sun income saya singkat SI. Nah, untuk PI sendiri itu kita menjumlahkan saja antara separate net income-nya sendiri, yaitu sebesar 100.000 ditambah dengan income berasal dari Sun yang berasal dari Sun itu 80%,
dikali 40.000 ditambah 10% dari PI. Nah, kemudian kita hitung saja 100.000 ditambah 32.000 ditambah ini 80% dikali 10% PI menghasilkan 0,08 PI. Nah, ini kemudian bergeser ke kiri menjadi totalnya 0,92 PI sama dengan 132.000 sehingga PI sendiri adalah 143.478. Nah, Sun Income karena ini udah ketemu, kita tinggal masukkan saja 143.478 ini dikalikan ke 10%, sehingga 40.000 ditambah 14.348 menghasilkan 54.348. Nah, selanjutnya di sini saya membuat bagan untuk mengilustrasikan bagaimana kepemilikan Sun dan Pop agar memudahkan penghitungan kita selanjutnya. Nah, selanjutnya kita mencari controlling share-nya dengan mengalihkan 143.478 dikali 90%. Ini untuk controlling kan. Sehingga menghasilkan 129.130 dan non-controlling interest share-nya adalah 54.348 dikali 20%. Untuk non-controlling 20%. Sehingga menghasilkan 10.870. Sehingga kalau di total itu 140.000. Nah, next, nomor 2, kita diminta membuat journal entries untuk keseluruhan akun investment in Sun dengan metode ekuitas. Nah, di sini yang pertama kita adalah untuk mencatat penarikan konstruktif atas 10% saham PAP. Sehingga di debit itu ada capital stock yang nilainya itu dari 600.000 dikali 10%. Kemudian retain earning 200.000 juga dikali 10%, sehingga 60.000 dan 20.000 itu di sisi debit. Kemudian di investment in Sun sama aja 800.000 kalau di soal dikali 10% atau saldo penambahan antara 60.000 ditambah 20.000. Nah, untuk yang kedua adalah untuk mencatat laba dari Sun. Namun sebelum itu kita bikin penghitungannya dulu, yaitu 80% kepemilikan Pop dalam laba Sun yaitu 54.348 dikali 80% menghasilkan 43.478 yang kemudian dikurangi oleh 10% kepemilikan Sun dalam laba Pop yaitu 143.478 yang dikali 10% menghasilkan 14.348. Kemudian dikurangkan menghasilkan 29.130. Nah, angka ini kemudian di debit adalah investment in Sun, dan kemudian di credit income from Sun. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mencatat 80% dividen yang dibagikan oleh Sun, yang total dividennya itu 20%, 20.000, sehingga 20.000 itu dikali 80% menghasilkan 16.000. Di debit ada cash, dan di kredit ada investment in Sun. Kemudian yang terakhir, untuk mengeliminasi dividen perusahaan induk yang dibayarkan kepada Sun, yaitu 50.000 dikali 10%, dan untuk menyesuaikan akun investasi dalam Sun. Jadi investment in Sun-nya karena disesuaikan, sehingga di debit ada 5.000, dan untuk mengeliminasi dividen menghasilkan 5.000. Di sisi kredit. Next, nomor 3, kita diminta untuk membuat journal entries pada sisi Sun untuk mencatat investment in PAP dengan metode ekuitas. Jadi sama, tidak jauh berbeda dengan jurnal sebelumnya, tapi ini di sisi Sun. Jadi untuk mencatat pengakuisisian 10% kepemilikan pada nilai buku aset PAP. Di debit ada investment in PAP, 800.000 dikali 10% seperti yang tadi kita ketahui menghasilkan 80.000, dan di sisi kredit ada aset sebesar 80.000, dan kemudian jurnal selanjutnya untuk mencatat laba dari PAP. Tadi seperti yang kita sudah hitung, 143.478 dikali kepemilikan 10% menghasilkan 14.348. Di sisi debit ada investment in PAP, dan di sisi kredit ada income from PAP. Kemudian yang selanjutnya untuk mencatat dividen yang diterima dari PAP, tadi 50.000 total dividennya dikali kepemilikan 10%, sehingga cash-nya ada di sisi debit ada 5.000, dan di kredit investment in PAP sebesar 5.000 juga. Kemudian nomor 4, kita diminta untuk menghitung net income pada tahun 2018. Nah, di sini kita tambahkan saja antara spirit income awal PAP, yaitu 100.000, dan Sun itu 40.000.
dengan investment income sebesar yang tadi kita masukkan ke journal entries. Journal entries yang ini. Jadi ada 29.130 dan yang untuk POP itu ada 14.348 sehingga net income-nya ada 129.130.000 dan 54.348 dolar. Nah, next nomor 5 kita diminta untuk menghitung saldo investment pada 31 Desember 2018. Karena ini tahun 2018, kita menggunakan saldo investment perusahaan POP pada akhir 2017 yaitu 208.000 dolar. Bukan 200.000 ya, teman-teman. Kemudian di Sun sendiri adalah 80.000 karena pada saat Januari itu ia juga mengakuisisi 10% kepemilikan perusahaan Sun pada tanggal 2 Januari 2018 tepatnya. Hal ini juga otomatis akan mengurangi saldo investasi POP sehingga di sini 80.000 itu menjadi pengurang. Selanjutnya tinggal kita tambahkan 29.130 pada POP dan Sun itu 14.348, kemudian ditambah lagi dengan dividen yang dibayarkan kepada Sun sebesar 5.000 dan dikurangi dividen yang diterima sebesar 16.000 untuk POP dan 5.000 untuk Sun. Sehingga apabila kita total semuanya keseluruhan untuk investment balance Desember 31 2018 perusahaan POP itu adalah 146.130 dan untuk perusahaan Sun adalah 89.348. Next, nomor 6 di sini kita diminta untuk mencari total stockholders equity untuk perusahaan POP dan Sun pada tanggal 31 Desember 2018. Di sini stockholders equity pada 1 Januari 2018 itu POP itu 720.000 yang didapatkan dari 800.000 dikurangi dengan 80.000 yang sudah diakuisisi oleh Sun. Nah, kalau untuk Sun sendiri itu tidak berubah, tetap 250.000. Lalu tinggal ditambahkan saja dengan net income sebesar 129.130 dan 54.348, kemudian dikurangi dengan dividen. Kalau untuk POP itu 50.000, nah 50.000 ini masih dikurangi dengan 5.000 bagiannya Sun, sehingga totalnya itu saldonya 45.000. Nah untuk Sun sendiri tetap 20.000, sehingga semua itu ditambahkan dan dijumlahkan sehingga menghasilkan 804.130 untuk stockholders equity POP dan 284.348 untuk stockholders equity perusahaan Sun. Nah, kemudian next nomor 7 ini lanjutan dari penghitungan nomor 6. Perusahaan Sun ini kan tadi totalnya 284.348 ini. Kemudian tinggal dikalikan di persentase non-controlling sebesar 20%, sehingga ketemulah 56.870 untuk non-controlling interest at Desember 31, 2018. Nah, sebelum beralih ke nomor 8, kita akan lebih baiknya kita menghitung goodwill-nya. Nah, seperti di soal, POP investment cost-nya itu 170.000. Nah, untuk menghitung implied-nya, kita bagikan dengan kepemilikan 80% sehingga menghasilkan 212.500. Kemudian book value of Sun maksudnya itu ada 200.000. Kemudian 200.000 ini dikurangkan dengan 212.500 menghasilkan 12.500. Sehingga itu adalah total goodwill-nya. Nah, nomor 8 ini kita membuat jurnal adjusting and eliminating untuk konsolidasian pada tahun pada masa 31 Desember 2018. Nah, yang pertama adalah untuk mengeliminasi pendapatan investasi dan dividen dari POP, serta untuk membalikan saldo akun investasi ke saldo pada awal periode, sehingga di debitnya ada income from POP, kemudian di kreditnya ada dividends dan investment in POP, yang masing-masing nilainya 14.348,
5.000 dan ini 9.348 yang merupakan balance-nya dari antara income from PAP dan dividennya. Next adalah untuk mengeliminasi saldo investasi dalam PAP dan menambah investasi dalam SAN atas penarikan konstruktif saham PAP yang dibebankan kepada akun investasi dalam SAN. Sehingga di debit ada investment in SAN sebesar 80.000 dan investment in PAP ada 80.000. Kemudian selanjutnya untuk mengeliminasi dividen. Di saldo debit ada dividen sebesar 5.000 dan di kredit ada investment in SAN sebesar 5.000. Next, untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen dari SAN serta membalikan saldo investasi dari SAN ke saldo pada awal periode. Nah, di debit ada income from SAN seperti yang tadi kita sudah cari, ada 29.130, dividennya ada 16.000 dan investment in SAN-nya itu 13.130. Saldo balance-nya dari antara ini 29.130 dan 16.000. Next, untuk mengeliminasi saldo ekuitas milik SAN dan investment dalam SAN dan kemudian memasukkan akun goodwill yang seperti tadi kita awal sudah cari, serta non-controlling interest-nya. Sehingga di debit itu ada capital stock milik SAN ada 150.000, ada return earning milik SAN 100.000, dan goodwill sebesar 12.500, dan di kredit ada investment in SAN sebesar 208.000, dan non-controlling interest sebesar 54.500. Terakhir adalah untuk mencatat non-controlling interest share dari pendapatan dan dividen perusahaan anak, yaitu perusahaan SAN. Di debit ada non-controlling interest share sebesar 10.870, dividen ada 4.000, yaitu yang dihasilkan dari 20.000 dikali 20%, kemudian ada non-controlling interest share sebesar 6.870. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.